Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, salam kebaikan bagi kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kami. Khususnya ketika kami akan mendengarkan sabda Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga sabda-Mu dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sekian banyak lagu yang ada di kidung jemaat kita, salah satu lagu yang saya suka yaitu lagu kidung jemaat nomor 40. Di mana lagu ini menjadi sebuah inspirasi. Di mana pencipta lagu ini yaitu Newton, pada saat itu kapalnya tenggelam, dan dia oleh karena pertolongan Tuhan, dia selamat. Makanya pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dikatakan oleh Newton ajaib benar anugerah. Dia menyadari bahwa dia hidup dari tenggelamnya kapal itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang sampai juga kepada kita pada saat ini juga menggambarkan bagaimana pemilik domba. Dalam umpama yang Yesus katakan, pemilik domba ketika dia menemukan domba yang sudah hilang, dia bersukacita. Ada keluar biasaan, ada gambaran sorak-sorai yang tiada tara yang dirasakan oleh pemilik domba yang telah menemukan domba yang hilang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam perikop kita pada saat ini, bagaimana Injil Lukas pasal 15 ini khususnya menceritakan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ada 3 perumpamaan yang disampaikan dalam Injil Lukas ini. Perumpamaan pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua yaitu tentang perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi dalam ketiga perumpamaan yang digambarkan dalam Injil Lukas pasal 15 ini,
Yang mau diceritakan bukan persoalan dosa-dosa yang dilakukan, tetapi bagaimana dalam perumpamaan ini Tuhan mencari, Tuhan menemukan orang-orang berdosa dan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Itu sebenarnya gambaran sederhana atau kesimpulan dari ketiga perumpamaan. Nah, dalam perikop kita, itu yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Di dalam perikop ini, digambarkan juga ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama yaitu para pemungut cukai, yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa. Para pemungut cukai ini dikatakan menjadi orang berdosa karena dianggap orang Yahudi, orang Farisi. Mereka menjadi pengkhianat. Mereka menjadi antek-antek Romawi yang dipaksa menerima atau meminta pajak dari sesama bangsanya sendiri. Maka dianggap mereka pengkhianat. Dan para pemungut cukai ini juga memang sering sekali mereka mengambil lebih daripada yang seharusnya. Karena apa? Karena setoran sudah ditentukan yang harus disetor kepada kekaisaran. Maka kalau hanya setoran itu yang mereka ambil, tidak ada untung bagi mereka. Jadi mereka ambil lebih yang daripada yang seharusnya. Mereka dikelompokkan memang orang berdosa. Nah, kelompok yang kedua, orang Farisi. Kelompok pertama, orang berdosa dalam perikop ini, dalam pasal pertama secara khusus. Mereka yang mau datang mendengarkan Yesus bercerita. Mereka yang merindukan pengajaran daripada Yesus. Mereka yang mengagumi akan segala pengajaran dan kehidupan Yesus. Tetapi kelompok yang kedua, yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang benar, orang yang suci, orang yang tidak berdosa, justru mereka tidak menyukai kehadiran Yesus. Justru mereka tidak menyukai pengajaran Yesus. Nah, dalam perikop ini, jelas orang-orang yang bersungut-sungut itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka katakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Pemikiran orang Farisi mengatakan bahwa Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama. Makan bersama biasanya dilakukan oleh karena adanya keterbukaan penerimaan satu sama lain. Lalu apa yang Yesus lakukan dalam menegur dan mengajar mereka? Dalam perikop ini jelas Yesus membuat sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, pertama sekali Yesus bertanya, siapakah di antara kamu jika dia mempunyai 100 ekor domba dan ada domba yang hilang 1 ekor? Siapakah di antara kamu yang tidak mencarinya, meninggalkan yang 99 ekor demi mencari yang 1 ekor? Nah, ini Yesus sampaikan menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang Farisi. Dan faktanya memang setiap orang pada dasarnya demikian. Dia akan mencari yang hilang. Lalu Yesus katakan, ketika dia mencari yang hilang, lalu dia menemukannya, dia akan bersuka cita. Sukacita yang pertama, dia akan menggendong dombanya sampai ke rumah. Dan sukacita yang kedua, dia akan mengundang orang-orang terdekatnya untuk makan bersama. Sukacita itu menjadi sebuah gambaran akan segala sesuatu yang telah hilang itu telah ditemukan kembali. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lalu dalam ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus mau menggambarkan bahwa kedatangan dia ke dunia ini, yaitu untuk mencari yang hilang. Untuk mencari yang hilang dan supaya ditemukan. Siapa orang yang hilang ini? Siapa orang yang berdosa ini? Yaitu aku. Bapak Ibu semuanya. Jangan ada di antara kita mengatakan bahwa diri kita tidak berdosa. Jangan ada di antara kita mengatakan bahwa diri kita adalah benar.
Jangan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka beranggapan bahwa mereka orang benar. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah orang suci. Kita juga sering sekali seperti itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sering sekali kita mengatakan ketika kita sudah bergereja setiap hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan, khususnya mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Reynold Sianturi, kita katakan, aku sudah orang benar. Aku sudah orang yang dikuduskan. Aku tidak berdosa. Bahkan kita sering sekali ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita menganggap bahwa kita ini sudah lebih benar daripada orang lain. Terjadi penghakiman. Bahkan terjadi sekat-sekat tersendiri bagi kita. Tidak jarang kami lihat, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di beberapa tempat gereja yang kami lihat, ada pengelompokan-pengelompokan. Ada pengelompokan dari para keluarga, para penatu atau majelis, menotabenekan dirinya adalah majelis gereja, kelompok tersendiri. Ada dari kelompok ina, yang kelompok dari kon. Terjadi pengelompokan. Apalagi pengelompokan ini sampai membenarkan kelompok yang paling benar, kelompok yang lain salah. Ini tidak benar. Orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap dirinya adalah orang benar, yang menganggap dirinya adalah orang yang tidak berdosa, justru mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi para pemungut cukai, orang-orang termarginalkan, mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah paham pada saat itu, yaitu orang yang miskin, orang-orang kecil itu dianggap orang berdosa. Karena bagi orang Farisi dan ahli Taurat, orang yang benar itu adalah orang yang kaya, yang terberkati. Nah, ini sudah sangat salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bagaimana orang yang bersukacita dan orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan? Yang pertama sekali, orang yang bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan, yaitu orang yang mau datang kepada Yesus dan bertobat. Tidak akan ada sorak-sorai, tidak akan ada sukacita di dalam diri kita kalau tidak ada pertobatan. Jangan kita katakan, sukacitaku ada ketika hartaku banyak. Sukacitaku ada ketika uangku banyak. Kalau kita menggambarkan segala sukacita, yaitu oleh karena uang kita banyak, maka celakalah hidupmu, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tetapi kita bersukacita, kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya tidak tahu apa dosa yang kau perbuat dalam kehidupan. Tapi apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, engkau layak untuk bersukacita. Engkau layak untuk bersorak-sorai dalam Tuhan. Yaitu engkau mengakui segala dosa dan pelanggaranmu dalam Tuhan. Jangan katakan, Bapak Pendeta, saya tidak layak untuk bersukacita karena terlalu banyak dosa saya. Tidak persoalan seberapa banyak dosa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tidak persoalan seberapa banyak pelanggaran yang kau lakukan. Tetapi ketika engkau mau mendengarkan Tuhan, kau percaya kepada Yesus Kristus, engkau percaya kepada pengampunan yang Yesus bawakan, maka engkau layak untuk bersukacita. Maka orang yang bersukacita, orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, yaitu orang yang mendapatkan pengampunan dan percaya bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Seperti orang yang kehilangan dombanya, dia ditemukan. Maka selama ini mungkin kita sudah tersesat. Kita sudah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan sudah menemukan kita. Tuhan sudah bertemu dengan kita. Dan kita juga sudah bertemu dengan Tuhan. Maka kita sudah layak untuk bersukacita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang yang bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan. Yaitu sukacita kita ada ketika kita percaya bahwa kita tidak lagi
menjadi bagian daripada orang-orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seperti yang kami katakan tadi, banyak orang seperti orang Farisi ini menganggap dirinya paling benar. Selama kita beranggapan seperti itu, ada kesombongan dalam diri kita, berarti kita tidak layak untuk bersukacita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah diampuni, bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus menunjukkan sukacita dengan cara apa? Bukan menunjukkan dengan kesombongan. Jangan pula nanti Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kalian mendengarkan firman ini, kalian katakan kepada orang-orang lain, aku sudah mendengarkan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Kalian pakai pula firman Tuhan ini untuk menghakimi orang lain. Itu juga tidak benar. Jangan kalian menjadikan firman Tuhan ini untuk menghakimi orang lain. Yang menjadi bagian kita adalah menyampaikan firman Tuhan dengan kasih. Mengajak orang lain untuk merasakan kasih Tuhan. Bukan menghakimi mereka dengan segala keberdosaan. Nah, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, ketika dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mau mengampuni orang lain juga, maka orang tersebut pasti bersukacita. Sekarang tanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana engkau dalam kehidupanmu? Apakah engkau mau mengampuni orang lain atau engkau hanya berharap engkau diampuni orang lain? Banyak dari kita seperti itu. Ketika kita salah, kita berharap orang lain mengampuni kita. Namun ketika orang lain salah, kita tidak mau mengampuni mereka, tetapi harus berbanding lurus. Nah, yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini mau mengajak kita supaya kita bersukacita karena kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan sudah hidup di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang-orang Farisi mereka tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Mereka tahu soal kebenaran, mereka tahu soal hukum Taurat, mereka tahu soal firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak sama seperti mereka. Jadi ketidaksamaan kita harus kita tunjukkan dalam Tuhan. Bagaimana orang yang menunjukkannya di dalam Tuhan? Dia mau menjadi berkat bagi sesamanya. Dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Dia mau memberkati orang lain. Dia tidak ada keirian, dengki, dendam dalam dirinya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi sebagai penutup dari khotbah kita ini. Ada seorang ayah yang mempunyai seorang anak. Anaknya ini secara psikologi kurang mental atau cacat mental. Nah, suatu saat anaknya ini menghilang dari rumah. Umur anaknya sudah 20 tahun. Nah, ketika anaknya ini menghilang dari rumah, ayah ini pergi mencari anaknya. 1 minggu tidak ditemukan. 2 minggu sudah tidak ditemukan. Lalu para saudara, sahabat, keluarga, sanak saudara mengatakan, biarlah dia hilang. Karena bagi saudara, bagi sahabat, sanak saudara berpikir, tidak ada untungnya juga anak ini kembali. Justru menjadi aib di tengah-tengah keluarga. Justru menjadi kerugian di tengah-tengah keluarga. Tetapi apa yang dikatakan seorang ayah ini? Tidak. Entah seperti apapun dia, entah mati atau hidup, aku harus mencarinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Dia menemukan anaknya yang hilang ini. Dia bawa pulang. Dia buat ucapan syukur. Dia mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, seorang ayah itu adalah Yesus sendiri.
Dan anak yang hilang itu adalah kita. Kita memang orang berdosa yang terkadang tidak tahu arah jalan pulang. Tetapi Tuhan terus mencari kita. Tuhan terus berusaha untuk menemukan kita. Tuhan terus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Tuhan tidak melihat kekuranganmu, tetapi yang Tuhan pahami, yang Tuhan tahu, Dia mengasihi kita. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ingatlah firman ini, bagaimana Tuhan sudah menemukan kita. Bagaimana kita juga harus menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada sukacita di dalam diri kita. Sekali lagi, biarkan kita bersukacita dalam Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kehormatan. Tetapi karena kita sudah diampuni dosa kita. Tapi karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan hidup di dalam kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, urapi kami, supaya kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengubah kehidupan kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memasuki kita.